Selanjutnya golongan thioglitazone dengan protease inhibitor, itu ada zanafir sama lopinavir, di mana atazanavir tunggal dapat meningkatkan AUC dari rosiglitazone. Sedangkan kombinasi dari ritonavir atau azanavir terhadap golongan thiazolidinedion meningkatkan AUC dari rosiglitazone. Interaksinya ya sudah jelas, karena peningkatan kadar AUC adalah farmakokinetik dengan menghambat metabolisme hepatik. Karena atazanavir merupakan inhibitor lemah dari isoenzim CYP2C8, di mana rosiglitazone dan pioglitazone ini di metabolisme. Solusinya, inhibitor protease jarang menyebabkan hiperglikemi, tetapi telah diasosiasikan dengan eksaserbasi diabetes. Jadi dia bisa memperparah efek dari diabetes atau meningkatkan faktor risiko dari pasien diabetes. Lalu selanjutnya ada DPP4, yaitu sasagliptin dengan anti jamur, yaitu ketoconazole. Lalu inhibitor CYP3A4 lainnya atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazole, nefazodone, velvinavir, ritonavir, saquinavir, dan talitromycin, di mana kombinasi obat ini meningkatkan kadar sasagliptin dan resiko efek samping berupa interaksi farmakokinetik, yaitu inhibisi metabolisme hepatik. Lalu ada ketoconazole yang merupakan inhibitor CYP3A4, di mana terjadi peningkatan kadar sasagliptin dan penurunan metabolit aktif dari sasagliptin. Jika dikombinasi, maka dosis harian sasagliptinnya yaitu maksimal 2,5 mg per hari. Lalu ada golongan sulfonylurea dengan chlorphopramid, di mana chlorphopramid ini akan berinteraksi dengan lamivudin atau stavudin yang berefek pada mengurangi kadar chlorphopramid dan mengurangi efek glukosa darah. Jadi kombinasi ini menyebabkan kadar gula darah bisa tidak terkontrol, yaitu terus meningkat. Dengan jenis interaksi adalah farmakokinetik. Maka perlu jika dikombinasi perlu ada penurunan efikasi. Perhatikan kadar gula karena ada penurunan efikasi dari chlorphopramid. Selanjutnya, golongan antidiabetes dengan hormon. Golongan antidiabetes dengan anabolik steroid atau androgen yang sering kita dengar hormon pada pria. Ini tuh contohnya adalah nandrolon, metandion, testosteron sama stanozol berinteraksi dengan insulin ataupun golongan antidiabetik oral. Interaksinya berupa meningkatkan efek insulin dalam menurunkan gula darah, dan juga testosteron dapat meningkatkan kontrol glikemik jika digunakan bersama oral antidiabetes. Interaksinya bisa farmakodinamik, namun belum dipastikan, tapi diduga androgen ini meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi kalau misalnya dikombinasi dengan golongan metformin, dia bisa meningkatkan efek hipoglikemiknya ya. Jadi apa yang harus dipantau hanya monitoring efek gula darah, karena sebenarnya interaksi ini juga menguntungkan. Lalu ada antidiabetik dengan tibolon, di mana antidiabetik dengan tibolon yang merupakan steroid sintetik ini, tibolon dapat sedikit mengganggu toleransi glukosa dan kemungkinan dapat menurunkan efek dari antidiabetesnya. Untuk mekanismenya belum diketahui karena tibolon merupakan steroid sintetik yang memiliki resiko meningkatkan glukosa darah. Kemungkinan interaksinya adalah farmakodinamik. Lalu bagaimana cara penanganannya jika harus digunakan bersama? Lakukan dengan perlu ada perhatian dan tingkatan frekuensi monitoring gula darah, terutama jika tibolon baru dimulai atau digunakan, atau saat tibolon ini akan dihentikan. Lalu antidiabetes dengan kontrasepsi oral, ini bisa menyebabkan interaksi farmakodinamik dan farmakokinetik jika kontrasepsi oral ini
bisa digunakan bersama dengan insulin, pioglitazone, dan repaglinid, di mana hasil interaksinya adalah terjadi gangguan toleransi glukosa, penurunan sensitivitas insulin. Pioglitazone juga dapat menurunkan AUC dari etil estradiol, jadi menurunkan aktivitas dari pil KB-nya sendiri ya, atau kontrasepsi oralnya, serta level plasma dari repaglinid ini dapat meningkat dengan penggunaan kontrasepsi oral. Untuk mekanismenya, kemungkinan adalah terjadi perubahan sekresi dari kortisol, di mana produksi hormon dan pertumbuhan yang berlebih sehingga menyebabkan gangguan fungsi hati. Untuk penanganannya seperti apa? Perlu adanya pemantauan glukosa darah dan pertimbangan pengaturan dosis dari antibiotik. Selanjutnya, antidiabetes dengan golongan antiinflamasi, analgetik, dan juga antipiretik. Untuk antidiabetes dengan NSAID ada beberapa interaksi yang terjadi. Contohnya adalah metformin dengan celecoxib atau rofecoxib. Itu antidiabetes antiinflamasi yang spesifik, di mana rofecoxib dan celecoxib menjadi faktor penyebab pada kasus gagal ginjal akut dan asidosis laktat karena metformin. Jadi interaksi antara metformin dan celecoxib ini lebih ke meningkatkan efek samping dari masing-masingnya. Namun untuk interaksinya secara spesifik belum diketahui. Kemungkinan celecoxib dan rofecoxib ini dapat menimbulkan kerusakan ginjal seperti NSAID pada umumnya, dan menyebab adanya gangguan ginjal dapat memicu asidosis laktat. Penanganannya jika digunakan bersama beri perhatian khusus dan monitor terus fungsi ginjal secara rutin. Lalu ada dapagliflozin dengan asam mefenamat, di mana terjadi peningkatan kadar dapagliflozin, yaitu efek terhadap gula darah. Mekanisme interaksinya adalah farmakokinetik. Untuk dapagliflozin dan asam mefenamat terjadi peningkatan kadar dari dapagliflozin, sehingga efeknya juga meningkatkan efek dari antidiabetesnya. Interaksinya berupa farmakokinetik, di mana asam mefenamat merupakan inhibitor UGT1A9, di mana pemberian bersama dapat menyebabkan kadar dapagliflozin meningkat, sehingga efek sampingnya bisa menyebabkan hipoglikemik. Namun tidak perlu ada penyesuaian dosis, hanya cukup memonitoring dari kadar gula darah. Selanjutnya, obat karbutamid, chlorpropamid, glibenclamid, glimid, dan juga tolbutamid, yaitu golongan antidiabetes sulfonylurea berikatan dengan phenylbutazone, di mana hasil interaksinya terjadi penurunan kadar gula darah dari antidiabetes yang meningkat sih. Dari interaksi ini diketahui interaksinya adalah farmakokinetik, di mana phenylbutazone dapat menghambat ekskresi dari glibenclamid ataupun golongan sulfonylurea yang lainnya, sehingga bisa meningkatkan efek dari antidiabetes. Lalu perlu apa penanganannya? Dapat dilakukan penurunan dosis antidiabetes untuk menghindari efek hipoglikemik dan adanya monitoring tanda-tanda hipoglikemik, contohnya seperti palpitasi, lumah kulit, badan gemetar, berkeringat, lapar, dan juga lemas. Selanjutnya, jika tadi dengan NSAID, sekarang dengan golongan kortikosteroid. Ketika antidiabetes berikatan dengan kortikosteroid, terjadi hiperglikemik pada sistemik kortikosteroid, serta adanya gangguan kontrol diabetes pada pasien dengan inhaled high dose fluticasone dan budesonide pada pasien yang menggunakan glibenclamid. Jadi kalau dengan kortikosteroid baik yang digunakan sebagai antiinflamasi ataupun dengan untuk meredakan asma, dia ini menurunkan aktivitas antidiabetesnya. Karena kortikosteroid memiliki aktivitas glukokortikoid yang dapat meningkatkan level dari glukosa. Jadi
sebenarnya karena mekanisme dari si kortikosteroidnya sendiri, dia dapat menginduksi kadar glukosa. Jadi efek dari antidiabetesnya ini kurang terlihat gitu, karena ketika adanya antidiabetes bekerja untuk menurunkan, kortikosteroid ini meningkatkan. Maka penanganannya perlu ada peningkatan dosis dari antidiabetes. Lalu antidiabetes dengan analgetik yaitu golongan salisilat, di mana aspirin dan salisilat lainnya dapat menurunkan kadar gula darah, tetapi pada dosis kecil tidak terlalu menyebabkan efek, namun pada dosis besar menyebabkan efek yang signifikan berupa interaksi farmakodinamik, di mana aspirin dan salisilat memiliki sifat menurunkan glukosa darah dan pada dosis relatif besar dapat digunakan untuk pengobatan diabetes. Sehingga sebenarnya interaksinya ini menguntungkan, namun jika digunakan atau efek sampingnya meningkat, maka bisa menyebabkan efek hipoglikemik. Maka perlu ada pemantauan glukosa yang lebih sering dan juga menurunkan dosis antidiabetik jika terjadi penurunan efek hipoglikemik atau peningkatan efek hipoglikemik yang signifikan. Selanjutnya, eksanatid dengan paracetamol, di mana kecepatan absorpsi paracetamol ini akan berkurang oleh eksetanid dengan interaksi berupa farmakokinetik, yaitu penurunan absorpsi. Eksenatid dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga memperlambat absorpsi lainnya. Solusinya seperti apa? Perlu diberikan jarak jika diberikan bersama dengan obat yang memerlukan absorpsi cepat, yaitu dengan jeda 1-2 jam. Selanjutnya, antidiabetes dengan antipsikotik dan antidepresan. Untuk interaksi antara obat antidiabetes dengan antipsikotik, yang pertama antara chlorpromazine, clozapine, risperidone, olanzapine, dan antipsikotik klasik lainnya dapat meningkatkan kadar glukosa darah sama seperti yang tadi ya, dan meningkatkan kebutuhan insulin. Jadi emang efek samping dari obat-obat antipsikotik ini adalah menginduksi kadar gula darah. Jadi antipsikotik ini dapat menghambat pelepasan insulin dan menginduksi pembentukan glukosa. Jadi perlu ada monitoring kontrol dari kadar gula darahnya. Jadi ada suatu uji klinis, dosis insulinnya perlu ditingkatkan jika pasien tersebut emang menggunakan insulin. Selanjutnya antidiabetes golongan tolbutamid, tolazamid, insulin, gligancamid, fenofermin dengan antidepresan golongan trisiklik atau tetrasiklik, yaitu amitriptyline, doxepin, dan maprotilin. Efeknya yaitu meningkatkan efek antidiabetes sampai menyebabkan hipoglikemik, di mana jenis interaksinya adalah farmakodinamik, di mana ketika depresi ini, obat-obat antidepresan ini dapat menurunkan atau meningkatkan bobot badan sehingga mempengaruhi homeostasis dari glukosa karena terjadi interaksi. Namun interaksinya sangat kecil dan tidak perlu penanganan khusus jika tidak ada efek samping. Namun jika efek hipoglikemiknya meningkat, perlu adanya penyesuaian dosis kembali atau konsultasi ke dokter karena ini merupakan golongan antidepresan. Selanjutnya antidiabetes dengan golongan antidepresan SSRI. Yang pertama secara umum SSRI ini dapat mempengaruhi kontrol terhadap antidiabetes, biasanya menyebabkan perbaikan minor, namun dapat beberapa laporan terjadi perbaikan cukup besar. Jadi mempengaruhi kebutuhan dosis atas insulin ataupun antidiabetes lainnya. Interaksinya berupa farmakodinamik, di mana SSRI ini berkaitan dengan efek terhadap homeostasis dari glukosa. Contohnya, fluoxetine meningkatkan sensitivitas insulin sehingga bisa
menyebabkan efek hipoglikemik jika tidak dimanage dengan baik. Penanganannya, SSRI digunakan jika SSRI-nya dimulai dapat di stop dahulu dan harus meningkatkan frekuensi monitoring dari gula darah. Lalu ada sulfonylurea dengan SSRI, yaitu meningkatkan efek hipoglikemik dari antidiabetes, sama ya seperti sebelumnya. Namun interaksinya berupa farmakokinetik kalau dengan sulfonylurea. Kalau tadi dengan fluoxetine adalah farmakodinamik. Fluoxetine, fluoxamin, dan sertralin tidak terlihat menyebabkan interaksi farmakokinetik yang relevan. Namun perlu ada pemantauan lebih lanjut terhadap efek yang dihasilkan. Lalu antidiabetes dengan golongan MAOI berupa peningkatan efek insulin dan antidiabetik oral, di mana mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa obat dari MAOI ini menurunkan kadar glukosa diduga karena efek terhadap pankreas, yaitu mengakibatkan terganggunya pelepasan insulin. Jadi perlu ada pemantauan gula dan pengaturan dosis. Lalu ada golongan barbiturat dengan antidiabetes berupa interaksi farmakokinetik karena golongan barbiturat ini menginduksi metabolisme di hati, yaitu enzim CYP2C8. Maka perlu ada perhatian khusus jika dikombinasi terhadap repaglinid dengan memperhatikan kadar gula darah dan efikasi dari repaglinid. Lalu antidiabetes dengan anti kanker atau anti neoplastik, contohnya ada asparaginase dan capecitabine, di mana antineoplastik ini dapat menginduksi secara temporer diabetes mellitus sehingga mengganggu kontrol glikemik pasien menggunakan antidiabetes. Jenis interaksinya adalah farmakodinamik, di mana perlu ada pengontrolan kadar gula terhadap pasien diabetes yang sedang mengalami atau mendapat terapi antineoplastik. Selanjutnya juga dengan inhibitor tirosin kinase, di mana kita tahu ya, enzim tirosin kinase itu adalah enzim yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi dia berperan untuk meningkatkan daya survival dan juga pembelahan sel. Biasanya inhibitor tirosin kinase ini digunakan pada pasien kanker, dan dia memiliki interaksi dengan antidiabetika oral dan juga insulin, di mana interaksinya bisa meningkatkan atau menurunkan kadar gula darah. Farmakodinamiknya berupa interaksi adiktif atau antagonis. Imatinib dengan dasatinib secara langsung mengontrol gula darah, dan nilotinib menyebabkan hiperglikemik. Berarti efek dari gula darahnya, efek dari obat antidiabetesnya akan berkurang. Bagaimana cara penanganannya? Pasien diabetes yang diberi obat dasatinib, imatinib, dan nilotinib harus diawasi kadar gula darah.